akan dibunuh jika tidak menyangkal Yesus. Nokseng, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Lalu panah itu menembus dadanya. Di India ada sebuah suku namanya suku Garo. Suku Garo ini terletak di daerah Nizam, India. Pada abad 18 silam, yakni sekitar tahun 1880, para misionaris datang ke suku Garo dan mereka membagi-bagikan Alkitab di sana. Salah satu dari mereka yang mendapat Alkitab adalah seorang pria bernama Nokseng. Nokseng memiliki seorang istri dan 2 anak laki-laki. Dalam pemberitaan Injil para misionaris, banyak orang yang bertobat, termasuk Nokseng, istrinya dan kedua anaknya yang masih kecil. Dan mereka pun beralih dari kepercayaan lama ke agama Kristen. Bukan hanya mereka, banyak juga penduduk dari desa tersebut berpaling kepada Yesus. Hal ini menggemparkan seluruh desa dan desa-desa lain. Dan berita ini didengar sampai di telinga kepala desa yang juga adalah kepala suku. Mendengar ini, kepala desa di suku Garo ini menjadi sangat marah, dan dia pun mengumpulkan semua penduduk. Di depan penduduk suku Garo, dia memanggil Nokseng, dan dia memaksa supaya Nokseng menyangkal imannya. Dia dituntut agar melepaskan keyakinannya kepada Yesus dan kembali kepada agama semula, atau dia akan dihukum mati. Nokseng dan istrinya dan 2 anaknya diancam akan dihukum mati apabila tidak meninggalkan keyakinan yang baru, yaitu Kristen. Dan Nokseng tidak gentar dengan ancaman itu. Nokseng menjawab, "Saya telah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Tidak ingkar. Tidak ingkar." Kepala suku marah besar dan dia perintahkan agar 2 anak laki-laki Nokseng dibunuh di depan mata Nokseng, dan 2 anak panah menembus dada 2 anak laki-laki Nokseng, dan mereka tewas seketika di depan mata Nokseng. Dan Nokseng sedih dengan kematian kedua anaknya. Dia ditanya lagi, diminta lagi agar Nokseng segera menyangkal imannya, meninggalkan agamanya yang baru, meninggalkan Yesus. Kalau tidak, maka istrinya akan menyusul ikut dibunuh seperti kedua anaknya. Dan Nokseng tak gentar. Dia berkata, "Meskipun tidak ada yang bergabung dengan saya tetap akan mengikut Yesus. Tidak ingkar. Tidak ingkar." Dan sebuah panah menembus tubuh istri Nokseng, dan istrinya pun tewas di depan mata Nokseng. Kepala suku kemudian meminta terakhir kalinya agar Nokseng menyangkal imannya.
jika ia ingin tetap hidup. Dan dengan tenang dan senang hati, Nok Seng berkata, "Salib di depanku, dunia di belakangku. Tidak ingkar, tidak ingkar." Dan sebuah panah pun menembus dadanya. Nok Seng ambruk di tempat. Setelah membunuh mereka semua, kepala suku bertanya-tanya dalam hatinya, siapakah Yesus itu? Sehingga ada satu keluarga rela mati demi seorang yang bernama Yesus. Berhari-hari kepala suku tidak bisa tidur karena dia melihat seorang Nok Seng rela menyerahkan nyawanya dan istri dan anak-anaknya demi seorang yang bernama Yesus. Sekali waktu, kepala suku Garo yang berada di Assam, India ini mengumpulkan masyarakat yang ada di desanya. Dan dia katakan kepada masyarakat, mulai hari ini saya menjadi milik Yesus. Saya mau ikut Yesus seperti Nok Seng. Dan mulai hari itu, seluruh rakyat suku Garo di Assam, India terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Dan desa itu menjadi Kristen sampai hari ini. Kata-kata Nok Seng kemudian menjadi sebuah lagu yang sangat terkenal sampai hari ini, yang berjudul "Mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar." Dalam bahasa Inggris disebut "I have decided to follow Jesus."